Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat, dan inayahnya. Salat serta salam serta terjulangkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang ini. Langsung saja saya Andika ingin mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Enjang Supriyatna. Ini saya akan mengambil judul dengan paradigma alternatif pembelajaran. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karang 2021. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Andika Putra Kurniawan, kemudian Egi, yang terakhir Haryanto. Nah, alur pembahasan pada pembelajaran ini, pertama topiknya adalah perlu paradigma baru pendidikan. Yang kedua, pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran sebagai proses pemberdayaan. Dan yang terakhir, paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Egi Ahmad Fatih. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan suatu proses upaya pewarisan nilai-nilai yang sering disebut proses transformasi yang mencakup segala aspek yang seharusnya juga, tetapi di sisi lain hanya melangsungkan proses pada satu sisi saja. Itulah yang dikhawatirkan dalam proses pendidikan. Kalau kita melihat secara fitrah, manusia diciptakan dengan keadaan suci, sehingga untuk mengembangkannya perlunya pendidikan. Dengan mengenyam pendidikan, setidaknya manusia bisa hidup dalam menghadapi realitas kekinian. Untuk memperoleh standar mutu pendidikan, pola uniformitas tetap dipertahankan. Lalu, perlunya paradigma baru pendidikan. Pendidikan akan dipengaruhi dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan satu zaman. Dengan adanya paradigma baru, tentunya akan memberikan kacamata pendidikan yang lebih luas kembali. Agar arah pendidikan selalu mengalami perubahan yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan pendidikan suatu negara. Perubahan kurikulum demikian merupakan proses dari terbentuknya paradigma baru pendidikan menjadi lebih baik dan terarah setiap perubahan serta perkembangan zaman pendidikan. Kemudian, menempatkan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek yang aktif merupakan perubahan yang menjadi paradigma baru dalam pendidikan. Nah, paradigma baru yang diperlukan saat ini yaitu aspek metode pembelajaran dan aspek manajemen lembaga pendidikan. Yang pertama ada aspek metode pembelajaran. Metode pembelajaran harus bergerak dari pola komunitas pembelajaran dengan multi arah sebagai bentuk perubahan konsep pembelajaran. Hal ini akan memberikan komunikasi yang baik terhadap peserta didik dan guru serta keduanya menjadi kolaboratif dalam pembelajaran. Dan pembelajaran akan tercipta lebih menarik serta tercapai segala kebutuhan sikap yang diharapkan. Lalu yang kedua ada aspek manajemen lembaga pendidikan dalam
menjalankan dan menghormati masing-masing keunikan yang di bagian pembelajaran sebagai pilar utama dalam pendidikan. Dalam hal ini, bagaimana pembelajaran bisa sebagai pilar utama dalam pendidikan. Dalam Komisi Pendidikan untuk abad yang ke-21 UNESCO 1996 di nomor ke-85 melihat bahwa hakikat pendidikan sesungguhnya adalah belajar atau selanjutnya dikemukakan bahwa pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu learning how atau belajar memahami atau mengetahui, di mana di sini siswa diharapkan bisa mengetahui dari segi apa yang diajarkan oleh guru dan apa yang ada dalam lingkungan sekitarnya, dan dia memahami dari konteks dalam bidang. Hal ini harus bisa dimiliki kemampuan memahami atau mengetahui hal-hal yang ada di sekitar peserta didik. Yang kedua itu learning to do, atau belajar berbuat. Learning to do ini tentunya siswa bisa melakukan ataupun mengasah keterampilan dalam dirinya untuk kebermanfaatan dirinya dan masyarakat. Contohnya dengan menguatkan soft skill dan hal sebagainya, ini akan jadikan suatu sumber daya yang berkualitas tentunya untuk kemajuan suatu pendidikan ataupun output dari pendidikan di suatu negara. Ini suatu yang harus dicapai untuk tiap peserta didik. Selanjutnya, learning to live together, living to live with others. Belajar hidup bersama dan belajar untuk bersama orang lain. Tentunya kita di sini sebagai makhluk sosial harus bisa hidup secara berdampingan, di mana kita satu ekosistem dan harus timbal balik dan saling kerjasama, saling ketergantungan. Hal ini tentunya harus dimiliki oleh setiap siswa atau peserta didik untuk dirinya agar bisa bertahan di lingkungan dimanapun. Selanjutnya, learning to be, belajar menjadi apa yang diinginkan dan bermanfaat. Tentunya ini suatu keinginan yang harus dicapai dari setiap masing-masing individu atau peserta didik, baik dari segi ilmuannya, terus pengetahuannya, keterampilannya, hal-hal yang dicapai dan ini suatu hal yang bisa bermanfaat, tentunya ini bisa dicapai untuk peserta didik. Selanjutnya, dalam pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dalam pendidikan, di sini bagaimana pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dalam pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya yang akan datang. Dalam proses pembelajaran, pengenalan terhadap diri sendiri atau kepribadian diri merupakan hal yang sangat penting dalam upaya-upaya pemberdayaan diri. Self-empowering, pengenalan terhadap diri sendiri berarti pula kita mengenal kelebihan atau kekuatan yang kita miliki untuk mencapai hasil belajar yang kita harapkan. Dalam hal ini tentunya pemberdayaan di sini menjalur dengan tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Dasar, yaitu bagaimana cara kita mencerdaskan suatu generasi bangsa, dan ini suatu cita-cita suatu negara untuk tingkat kualitas sumber daya teknologi pendidikan dengan perubahan seiring dengan. Dan dalam hal ini, dalam pengembangan pendidikan sebagai proses pemberdayaan anak didik secara filosofi harus berpijak pada fakta dan realita. Proses pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus
memberikan kesempatan seluasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan proses of interest atau ketertarikan, test of curiosity ataupun keingintahuan lebih, proses of reality tentang hal-hal yang ada terjadi dan ini suatu kondisi yang nyata, dan proses discovery yaitu bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dalam hal ini tentunya pendidikan merupakan suatu faktor pemberdayaan untuk sumber daya manusia yang ada di khususnya di negara Indonesia ataupun negara lain, karena dalam realitanya sumber daya manusia atau peserta didik di sini dalam konteks pendidikan kita jangan sampai terperdaya dengan adanya pendidikan yang terkumpul, namun kita harus bisa memperdayakan apa yang ada dalam lingkungan kita. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Selanjutnya ada paradigma konstruktivisme. Menjadi faktor penting dalam pembelajaran pendidikan. Konstruktivisme sebagai satu konsep yang jadi suatu teori. Konstruktivisme adalah suatu yang diharapkan menjadi landasan intelektual untuk menyusun seperti menganalisis problem pembelajaran dalam pelatihan dan dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan ini kita diwajibkan adanya ketegaran dari diri sendiri atau dari diri orang lain. Kan konstruktivisme berarti bersifat membangun ya. Konstruktivisme merupakan suatu aliran yang berupa bangun tata susunan hidup kebudayaan yang alirannya dari positivisme yang dilandasi dengan pembelajaran behaviorisme. Dalam hal ini guru lebih memberikan ke siswa jadi pembatasan, mengarahkan, jadi tergantung guru. Kalau misalnya behaviorisme sama kayak positivisme itu satu jalur. Kalau konstruktivisme dalam hal ini guru lebih memberikan kemampuan siswa untuk membangun apa yang diinginkan siswa oleh peserta didik sendiri dalam sisi pengetahuan apa yang dia mau, apa yang dia ilmu diterampilkan, apa yang dia ingin dikembangkan. Jadi tergantung peserta didik jika konstruktivisme. Nah, ini cocok dengan mahasiswa. Karena mahasiswa ini harus berpikir cerdas. Kalau cuma ngikutin gurunya saja, jadi tidak akan efektif. Ngikutin aja ke barat. Kan guru dosen ini cuma hanya mengarahkan. Tindak lanjut tergantung. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konstruktivisme. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Jadi prinsip konstruktivisme ini ada masalah yang benar-benar terjadi dengan siswa. Ya, entah masalah pribadi atau entah masalah dengan pembelajarannya. Kayak problem-problem gitu. Yang kedua ada struktur pembelajaran seputar konsep utama penting sebuah pertanyaan.
Yang ketiga, mencari dan menilai pendapat siswa. Menyesuaikan kurikulum untuk menghadapi anggapan siswa. Dan yang terakhir, menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Dalam prinsip-prinsip konstruktivisme ini, banyak yang membahas tentang kesiswaan dalam konteks pembelajarannya. Kalau di antara paradigma konstruktivisme menekankan bahwa secara ideologi harus menuntut siswa untuk bekerja keras, yang pada intinya seperti itu. Oke, waktu telah berlalu, jadi saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis dari kelompok kami. Minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.